Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di dalam kabin dari Mitsubishi New Mirage. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa eksterior dan interior serta perubahan apa saja yang ada pada fitur-fitur di Mitsubishi New Mirage ini, teman-teman bisa lihat dulu video kami sebelumnya di Gias 2016. Karena untuk video kali ini kita akan lebih mengutamakan soal impresi berkendaranya. So, stay tuned with us. Saat pertama kali masuk ke dalam kabin dari Mitsubishi New Mirage ini, boleh dibilang ada terkesan aura yang cukup sporty dan elegan sih ya. Walaupun memang secara garis besar desainnya masih sama seperti yang kemarin. Dia masih menggunakan head unit yang sama, tidak ada penambahan head unit dengan touchscreen misalkan. Terus dia juga joknya masih berbahan fabrik. Tapi ini joknya empuk, nyaman, dan dia ada pengaturan-pengaturan tersendiri di sini, di kursi pengemudi. Jadi kita bisa menemukan posisi mengemudi yang paling tepat buat kita. Di bagian belakang sendiri juga dia sekarang dapat dilipat 60-40. Ini tentunya cukup membantu bagi Anda yang membutuhkan kapasitas bagasi yang lebih luas. Walaupun memang saat dilipat dia tidak rata lantai. Namanya juga city car dengan dimensi sedemikian kecil kan ya wajar lah. Dari sisi eksterior sendiri, mobil ini juga terlihat lebih sporty dengan adanya penambahan-penambahan tertentu, misalkan saja bumper baru, grill baru, lalu penambahan aksen chrome di sekitar bumpernya dan fog lamp. Lalu desain hoodnya di kap mesin ini juga sedikit berlekuk, tapi ya dia masih menggunakan lampu halogen, bukan proyektor. Intinya adalah untuk sebuah mobil facelift sebenarnya perubahannya tidak banyak. Mobil ini sendiri kalau di Jabodetabek dijual dengan harga mulai dari 175 juta rupiah hingga 195 juta rupiah. Nah, sedangkan kalau di Jogja ini adalah tipe Exit yang tertinggi, dijual dengan harga 204 juta rupiah. Berhubung tipe Exit ini adalah tipe tertinggi, maka wajar kalau fitur-fitur termasuk fitur penunjang keselamatannya lebih lengkap. Misalkan saja dia punya retractable mirror, start stop button, lalu keyless entry, menggunakan pengereman dengan ABS dan EBD, terus ada dual airbag. Berhubung ini adalah sebuah mobil facelift yang mana dia perubahannya cukup minor, maka mesinnya masih menggunakan mesin yang sama dengan sebelumnya, yaitu mesin 1200 cc 3 silinder dengan tenaga 78 horsepower dan torsi 100 Nm. Seperti kita ketahui, tenaga itu cukup sekali saat digunakan pada Mirage sebelumnya, bukan dipertahankan di Mirage yang saat ini. Dia masih memberikan power yang cukup oke di perkotaan, dalam artian saat kita membutuhkan akselerasi lebih, dia bisa memberikannya tanpa underpower. Jadi ya mobil ini mungkin di kelasnya salah satu yang terbaik. Untuk CVT-nya, meskipun dia boleh dibilang halus, pindahannya tidak terasa, tapi ya namanya CVT ya, dia masih ada gejala-gejala lemot. Misalkan gini nih, ini kita jalan kondisi pelan, terus kita tiba-tiba butuh berakselerasi lebih gini. Nah, dia masih agak sedikit lambat meresponnya, jadi mesin berputar dulu kayak ancang-ancang, baru setelah itu lepas. Karena dimensinya yang kecil, visibilitas dari mobil ini cukup baik, terus juga pilarnya nggak terlalu tebal, pilar A-nya, jadi ya bener-bener pandangan kita itu lebih leluasa. Bicara soal suspensi, mobil ini terbilang empuk, cukup empuk, bahkan boleh dibilang salah satu yang terbaik mungkin di kelasnya. Tapi ya imbasnya adalah handlingnya. Jadi kalau misalkan kita ajak buat slap slip manuver gitu, ya ada sedikit gejala body roll. Tapi ini wajar karena namanya juga city car, kita tidak terlalu membutuhkannya untuk melakukan hal-hal seperti itu, manuver-manuver yang ekstrim. Jadi ya masih tergolong wajar. Terus dia mempunyai setir dengan electronic power steering. Jadi dia setirnya
ringan, enteng. Ini cukup membantu sekali bagi kita yang kalau misalkan tahu sendiri kan kota-kota besar sekarang gampang banget macet dikit-dikit macet. Ini membuat kita jadi nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga di sini. Tapi ya imbasnya juga bantu drive-nya agak hilang karena feedback dari ban ke sini ya otomatis agak terasa hilang kan karena jadi lebih enteng. Salah satu yang cukup penting untuk mobil perkotaan atau city car adalah radius putar, karena tahu sendiri kan kalau sekarang ini kita lewat-lewat misalkan macet terus kita cari jalan-jalan alternatif, gang-gang atau apa. Kalau misalkan kita butuh berputar terus lokasinya sempit kan repot juga. Disinilah salah satu keunggulan dari Mitsubishi Mirage, yaitu dia mempunyai radius putar untuk yang exit dan GLS itu 4,6 meter. Ini sedikit lebih besar daripada GLX yang cuma 4,4 meter. Konsumsi bahan bakarnya pun kita tahu ya, Mirage terkenal irit, apalagi dia juga pernah mencatatkan sekitar 16 km per liter untuk rute kombinasi dalam kota. Itu bisa lebih irit lagi. Contohnya saat kemarin diuji coba sama ini nih, lembaga Lemtek dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, diuji Mirage ini mampu memberikan konsumsi bahan bakar yang wah gila, 22 km per liter untuk transmisi otomatis dan 24 km per liter untuk yang transmisi manual. Tapi tentu saja ada beberapa syarat agar bisa mendapatkan angka BBM yang sedemikian irit ya. Misalkan saja saat diuji itu dia selain dengan mengemudi dengan teknik eco driving, AC juga dijaga di angka 24 derajat Celcius, tekanan ban di 31 PSI, BBM-nya Pertamax, dan berat tambahan di luar bodi mobil ya, maksudnya misalkan dari orang ataupun dengan tambahan barang-barang yang diangkut adalah maksimal 160 kg, maka bisa banget itu dicapai angka 22 atau 24 km per liter. Mirage termasuk salah satu mobil yang cukup menarik untuk dimodifikasi, dan salah satunya biasanya adalah penggantian velg. Itu yang paling sederhana kan, karena velg mobil ini aslinya 15 inci untuk yang exit. Itu kalaupun misalkan diganti dengan velg yang lebih besar gimana? Ada yang bertanya seperti itu mungkin ya misalnya. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi perlu diperhatikan bahwa ada beberapa plus minusnya. Untuk plusnya ya karena dia kalau kita mengganti velg lebih besar, biasanya juga tapaknya lebih lebar, tapak ban jadi lebih lebar. Nah, imbasnya adalah pengendaliannya jadi lebih stabil. Tapi selain itu, dia juga memberikan koefisien gerak yang lebih besar, makanya konsumsi bahan bakarnya biasanya untuk velg-velg yang udah nggak standar itu ukurannya, jadi membuat BBM-nya jadi lebih boros. Ya mungkin disinilah keuntungan Mirage yang mempunyai eco indikator, jadi kita bisa tetap memantau seberapa efisien cara kita mengemudi. Kekurangan lainnya adalah dengan mengganti ban velg maksud saya dengan ukuran yang tidak standar, itu nanti performa dari handlingnya biasanya jadi nggak berubah, nggak seenak kalau kita masih menggunakan ukuran velg yang standar, karena settingan pabrik itu biasanya udah diuji coba dengan ya nggak sekali dua kali ya, jadi udah bener-bener mateng ya. Tapi namanya modifikasi sih biasanya memang harus ada yang dikorbankan, jadi pilihan kembali pada kalian. Dari hasil test drive kali ini boleh dibilang bahwa Mitsubishi New Mirage memang cocok banget untuk dijadikan kendaraan sehari-hari di perkotaan. Selain dia memiliki desain yang anak muda banget, cukup sporty, terus dia juga irit secara konsumsi bahan bakar dan suspensinya juga nyaman, empuk. Kekurangannya ya mobil ini harganya udah tembus 200 juta untuk di Jogja, 204 juta untuk yang exit ini ya. Nah, dengan harga sedemikian tinggi, mobil ini masih memberikan fitur yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget perubahannya dari sebelumnya. Padahal di Amerika, di Thailand, New Mirage ini fiturnya udah oke-oke banget loh. Mungkin bisa jadi koreksi buat Mitsubishi ya ke depannya saat mau ngeluarin yang all New Mirage nanti. Semoga antara harga dan fitur itu memang worth it lah. Oke, sekian dulu dari kami. Buat teman-teman yang pengen lihat lebih jauh ulasan tentang mobil ini bisa buka di www.autotainment.com. Follow juga akun sosial media di @autotainment dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Saya Dusan Alfian, sampai jumpa di review-review selanjutnya.